kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai presenter pertama pada pertemuan 11 dengan judul Korelasi Product Moment akan menjelaskan pengertian dari korelasi product moment dan juga kegunaan dari korelasi product moment person. Pengertian dari korelasi adalah istilah statistika yang menyatakan derajat hubungan linear atau searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Product moment person adalah salah satu teknik korelasi yang kedua variabelnya berskala interval. Teknik analisis korelasi person product moment termasuk teknik statistika parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Sedangkan kegunaan dari korelasi product moment person adalah yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dan kegunaan kedua yaitu untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Halo, baiklah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya. Nah, perkenalkan dulu, saya Yardiano Iftara Panwaruwo, dan kali ini saya akan melanjutkan memaparkan penjelasan yang telah dimulai oleh teman kami sebelumnya tentang korelasi produk moment. Nah, bagian saya yang akan saya paparkan kepada kita semua tentang rumus yang digunakan person product moment itu sendiri. Bagaimana rumusnya? Inilah dia. R XY sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per akar dari dalam kurung N sigma X pangkat 2 atau kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat, yang dimana R sama dengan person, R correlation coefficient, dimana N juga sama dengan jumlah sampel. Nah, nilai R terbesar adalah sama ditambah 1 dan R terkecil adalah negatif 1. R sama dengan positif 1 menunjukkan hubungan positif sempurna. Sedangkan R sama dengan negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. R tidak mempunyai satuan atau dimensi. Tanda positif atau negatif hanya menunjukkan arah. Nah, seperti yang kita ketahui pada garis garis bilangan ya, ada positif dan ada negatif. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menyatakan besar atau kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, yang dimana KD itu sendiri sama dengan nilai koefisien determinasi dan R sama dengan nilai koefisien koreksi. Jadi teman-teman, demikian dari saya dulu tentang rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi produk moment person. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teman kami selanjutnya.
Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Baik, pada pertemuan ke-11 ini saya akan mencoba melanjutkan untuk menjelaskan slide ke-6 dan 7. Pada slide ke-6 berbicara tentang bagaimana pengujian lanjutan, yaitu uji signifikasi yang berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna hubungan variabel X terhadap Y. Jadi dalam hal ini kita membahas bagaimana cara peneliti untuk mencari hubungan variabel X dan Y. Maka hasil korelasi Pearson product moment tersebut diuji dengan uji signifikansi. Jadi untuk mencari hubungan antara variabel X dan Y, maka kita akan menggunakan hasil dari korelasi Pearson product dengan melakukan uji signifikansi. Jadi dalam uji signifikansi ini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya dalam hal ini adalah T sama dengan R dalam akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Jadi perlu kita ketahui dalam hal ini untuk mencari hubungan variabel X dan Y ini kita akan menggunakan rumus. Jadi sudah ditentukan rumusnya seperti yang saya katakan tadi, T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. T dalam hal ini adalah nilai hitung, sedangkan R dalam hal ini adalah nilai koefisien korelasi, dan N dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jadi langsung saja kita membahas contohnya. Contoh, tulis HO dan HA dalam bentuk kalimat. HO tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. HA terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Tulis HO dan HA dalam bentuk statistik. HO.2 R sama dengan 0 dan HA.2 R tidak sama dengan 0. Seperti pada penjelasan tadi bahwa HO dalam hal ini memiliki hubungan positif yang signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Contohnya, kita memberikan biaya promosi dan di satu sisi ada nilai penjualan. Ketika kita memberikan promosi, berarti kita akan memberikan juga nilai penjualan terhadap barang atau promosi yang kita promosikan tersebut. Jadi dalam hal ini HO memiliki hubungan positif baik antara biaya promosi dan nilai penjualan. Sedangkan HA dalam hal ini adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Jadi dapat kita simbolkan dalam hal ini HO.2R sama dengan O. R dalam hal ini mungkin biaya promosi dan nilai penjualan adalah O. Sedangkan HA dapat disimbolkan dengan T2R tidak sama dengan 0. Karena mereka dalam HA ini tidak memiliki hubungan yang positif, baik antara biaya promosi dan maupun nilai penjualan. Demikian saja. Baik, sekarang kita masuk pada bagian pembelajaran yang ke-11, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel penolong pada statistika perhitungan. Nah, ketika kita membuat tabel penolong dalam bentuk tabel, maka hal penting yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana kita mengurutkan nilai penjualan, kemudian biaya promosi, di mana nilai penjualan ini bisa kita masukkan dengan satuan Y, sementara biaya promosi bisa kita masukkan dalam bentuk satuan X. Nah, ketika itu diurutkan, maka kita harus kalikan di mana X dikali Y sehingga mendapatkan nilai X kuadrat dan juga Y kuadrat. Nah, misalkan dalam tabel ini nilai Y sama dengan 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, dan 72. Nah, sehingga jumlahkan pada nilai penjualan ini memiliki jumlah secara keseluruhan sigma Y sama dengan 608.
Sementara biaya promosi daripada X memiliki nilai 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, dan 22. Nah, jumlah secara keseluruhan daripada sigma ini sama dengan sigma X sama dengan 192. Nah, sementara untuk mencari nilai X dan Y, kita mengalihkan nilai penjualan dengan biaya promosi, di mana kalau misalnya kita mengalihkan itu 64 dikali 20 sama dengan 1280 nilai XY. Nah, sehingga nilai XY secara keseluruhan sama dengan sigma XY sama dengan 15.032. Nah, untuk menghitung daripada X kuadratnya, maka kita harus memberikan kuadrat pada nilai biaya promosi. Contohnya biaya promosinya sama dengan 20, maka itu adalah dikuadratkan 20 dikali 20 sama dengan 600. Itulah nilai X kuadratnya. Sehingga dari beberapa nilai biaya promosi yang 20, 16, 34 sampai dengan 22, ketika itu dikuadratkan, maka hasil secara keseluruhan sama dengan sigma X kuadrat sama dengan 4902. Nah, sementara Y kuadrat juga itu sendiri itu dikuadratkan, contohnya 64, maka 64 dikali 64 sama dengan 4096, sehingga nilai Y kuadrat secara keseluruhan sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 47.094. Nah, seterusnya perhitungan daripada korelasi untuk nilai ini juga dapat kita hitung dalam bentuk rumus, di mana R sama dengan X dikali Y sama dengan N sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma dikali Y per akar banyaknya data N dikali sigma dikali X kuadrat dikurang sigma X kuadrat akar daripada banyaknya data dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan berdasarkan tabel tadi, maka kita masukkan akar sama dengan 8 dikali 15.032 dikurang 192 dikali 608 per akar 8 dikali 4.902 dikurang 192 kuadrat dikali akar 8 dikali 47.094 dikurang 608 kuadrat, maka nilai secara totalitas keseluruhan sama dengan 0,86. Itu adalah cara menghitung daripada nilai efektivitas nilai koefisien korelasi dalam bentuk tabel dan jika dihitung dalam bentuk rumus. Itulah pembahasan kita pada kali ini, dan kurang lebih ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh presenter yang terpilih. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fernando Fatadaeli, NIM 182108040, kelas C semester 5. Jadi, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang korelasi produk dan momen. Nah, di sini saya percaya bahwa teman-teman semua atau penonton telah mengerti apa yang telah dipaparkan oleh penyaji sebelum saya, dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang korelasi produk dan momen. Nah, di sini taraf signifikansi dilambangkan dengan X, di mana X sama dengan 0,05 dan R tabel dengan DK. Di sini diketahui 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, adalah hasil atau akumulasi dari 8 kurang 6 sama 8 kurang 2 sama dengan 6 adalah 0,707. Kemudian tentukan kriteria pengujian jika R tabel lebih kecil sama dengan R hitung. Lebih kecil ditambah R tabel, maka Ho diterima. Nah, di sini kita dapat bandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung sama dengan diketahui adalah 0,86 atau lebih besar dari R tabel 0,707. Jadi Ho ditolak. Nah, di sini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut, yaitu variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Kemudian kita akan membahas tentang mencari sumbangan. Nah, di sini telah diketahui bahwa harga R yang diperoleh sama dengan 0,86. Jadi besar sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y adalah
0,86 kuadrat kali 100%. Jadi hasil dari 0,86 kuadrat kali 100% adalah 0,7396 dikalikan lagi 100%. Jadi hasilnya adalah 73,96%. Demikian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kami ataupun dari kelompok kami, yang mana saya sebagai presenter terakhir akan menjelaskan tentang besar koefisien korelasi. Nah, dalam hal ini ada dua kolom, yakni pada kolom pertama menyatakan tentang nilai dari koefisien korelasi, sedangkan pada kolom kedua menyatakan tentang interpretasi. Nah, pada nilai koefisien korelasi pertama yaitu adalah angka 0, yang mana interpretasinya adalah tidak berkorelasi. Kedua, 0,01 sampai 0,20, yang mana interpretasinya korelasi sangat rendah. Kemudian 0,21 sampai 0,40 itu menyatakan bahwa interpretasinya rendah. Keempat, 0,41 sampai 0,60 interpretasinya adalah agak rendah. Kemudian 0,61 sampai 0,80 itu interpretasinya adalah cukup, sedangkan pada 0,81 sampai 0,99 interpretasinya adalah tinggi, dan nilai koefisien korelasi angka 1 menyatakan bahwa interpretasinya sangatlah tinggi. Kemudian pengujian lanjutan uji signifikansi untuk mencari keberartian hubungan, maka menyatakan rumus T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Nah, setelah dihitung, diperoleh harga T sama dengan 4,128. Jadi, konsultasi pada tabel T untuk DK sama dengan N kurang 2. Yang mana dari hal ini diperoleh harga T tabel pada taraf signifikansi 5% sama dengan 2,447. Dengan demikian, terdapat hubungan yang berarti di antara biaya promosi dengan nilai penjualan. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya tentang besar koefisien korelasi ini. Terima kasih.